Halo, perkenalkan nama saya Gali, saya dari Kirkatin Solo. Saya saya mewakili teman-teman tuli dari organisasi Kirkatin. Oke, jadi kita mulai dulu dari teman tuli itu siapa sebenarnya. Teman tuli itu mungkin kalau terlihat ya semuanya sama gitu ya. Tapi sebenarnya kita punya karakter yang berbeda-beda, bahkan cara berkomunikasi yang berbeda. Ada dari kita yang menggunakan bahasa isyarat sehingga kalau kita berkomunikasi itu butuh jarak. Kita nggak bisa tidak face to face, kita harus face to face. Untuk memanggil, jangan pernah berteriak ya, karena kita tuli, kita nggak dengar suara apapun. Akan percuma, jadi akan lebih baik disamperin tulinya dan ditepuk pundaknya. Atau dengan melambaikan tangan seperti ini. Jadi bisa menepuk pundak atau melambaikan tangan. Jangan terlalu kasar ya, jangan sampai dipukul gitu ya. Itu sangat sensitif sekali, pasti marah gitu, pasti marah. Siapapun ya, nggak cuma tuli, siapapun kalau tiba-tiba dipukul juga pasti marah. Jadi yang biasa aja, ditepuk pundaknya dengan biasa, kemudian disamperin. Jadi sebenarnya jarak komunikasi kita itu bisa sejauh apapun selagi kita bisa melihat teman lawan bicara kita. Jangan yang Solo, Jakarta, terus kita bisa pakai isyarat itu enggak juga ya guys. Tapi yang penting jaraknya masih bisa terlihat lawan bicara kita. Ya saya pikir untuk di ruangan ini ya, saya di sini dan mungkin ada satu teman saya di belakang sana, itu masih bisa melihat saya dan berkomunikasi dengan baik, itu masih bisa. Jadi, dan uh, aspek selanjutnya, ketika mau berkomunikasi dengan teman tuli, carilah tempat yang terang gitu. Kalau tempat yang gelap, kita akan kesulitan melihat isyarat. Jadi teman-teman tuli itu kelemahannya kalau berkomunikasi tempat gelap itu akan sulit. Jadi akan lebih baik menggunakan berada di tempat yang cukup terang. Jadi berbeda ya dengan teman dengar yang tempat gelap, mau mati lampu juga tetap bisa ngobrol gitu ya. Tapi kalau teman tuli melalui mata, melalui visual. Jadi apa yang kita lihat itu yang bisa kita pahami. Sedangkan kalau kita nggak melihat apa-apa dengan jelas, ya kita tidak bisa paham dengan jelas pula. Dan sebenarnya kalau saya melihat teman-teman tuli itu, saya sendiri ya, ada pengkategoriannya, ada 3. Jadi ada tuli yang memang menggunakan bahasa isyarat sebagai komunikasinya. Yang kedua, HOH atau hard of hearing. Di usia 10 tahun atau 12 tahun, kemampuan mendengarnya itu menurun. Jadi dia terlahir dengar tapi lambat laun bertambahnya usia pendengarannya menurun. Itu perbedaan ya. Tuli, HOH atau hard of hearing. Yang ketiga, ini bisa dikatakan berat. Maksudnya apa? Karena dia benar-benar menggunakan bahasa gestural, bahasa visual. Tidak ada latar belakang, mungkin tidak ada latar belakang pendidikan, kemudian keluarga juga tidak mendukung untuk anak ini keluar bersosialisasi, sehingga bahasa yang digunakan pun terbatas, hanya sebatas gestural, hanya sebatas bahasa-bahasa yang digunakan di rumah. Jadi tidak menggunakan bisindo, apalagi menggunakan isyarat-isyarat daerah bisindo lainnya gitu. Jadi benar-benar polos, sangat kosong sekali dalam berkomunikasi sehingga butuh gestur gitu. Jadi saya kategorikan menjadi 3 gitu ya. Saya harap penjelasannya cukup jelas. Mungkin teman-teman di sini bisa belajar bahasa isyarat dan tertarik untuk lebih lanjut belajar, bisa di stand bahasa isyarat kami di luar. Teman-teman yang mau belajar bisa belajarnya nggak sulit kok teman-teman. Nanti di stand kita akan belajar abjad, perkenalan nama masing-masing, dan cara berkomunikasi dengan sederhana dengan teman tuli gitu. Jadi tidak sulit kok nanti, silahkan teman-teman mampir ke standnya Gerkatin. Jadi di stand ini nanti pun kita juga mengajarkan bahwa bahasa isyarat ini tuh sebenarnya bukan cuma untuk teman tuli atau dengar ke tuli, tapi untuk siapapun. Mungkin teman dengar dan teman dengar yang mau berkomunikasi tapi jaraknya jauh gitu. Kalau teriak nggak akan kedengeran, bisa pakai bahasa isyarat. Yang suka diving bisa juga pakai isyarat ketika diving. Jadi bahasa isyarat itu menyenangkan teman-teman, silahkan belajar.
dan silahkan menikmati stand kami di Katin di luar sana. Terima kasih, saya sangat senang sekali diundang dan terima kasih atas perhatiannya semuanya.